Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah zuhur yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kembali insyaallah dari surat Al-Baqarah ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kalian sembah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah pada apapun. Wa bil walidayni ihsanan, letakkan kebaikan kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, dan letakkan kebaikan kepada orang yang memiliki kekerabatan dekat. Kemudian wal yatama, dan letakkan kebaikan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan juga dekatkan kebaikan kepada tetangga yang memiliki jarak yang dekat atau bisa jadi kerabat dekat. Wajar dan tetangga al-junubi yang jauh, wasahibi dan teman bil jambi di sebelah di samping, wabnis sabili dan musafir yang kehabisan bekal. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak kalian. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, itu tidak menyukai siapa saja yang sombong dan congkak. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, ayat ini sudah beberapa kali pertemuan, bahkan sebulan yang lalu insyaallah sudah kita bahas sebagian. Kita sampai pada pembahasan wal jari dzil qurba. Kata Allah, kalian sembah Allah, jangan disekutukan dengan apapun. Ini masalah syirik ini, menyembah dan syirik ini sudah kita bahas. Kemudian wabil walidain, berbuat baik kepada orang tua juga sudah kita bahas. Wabil qurba, begitu juga kerabat dekat dari adik-adik kita, saudara-saudara kita, abang kakak kita sudah kita bahas. Wal yatama, begitu juga anak yatim, insyaallah Quran juga sudah kita bahas ya. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Selanjutnya wal jari dzil qurba, kita berbuat baik kepada tetangga dekat. Jadi Allah mengatur itu. Pertama kali orang suruh menyembah, mengabdi hanya kepada Allah, tidak boleh syirik. Syirik itu berarti tidak jelas. Yang kedua, setiap kita mau melakukan kebaikan, yang prioritas pertama adalah kedua orang tua. Kemudian orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, kerabatnya dekat, terutama saudaranya sendiri, terutama. Kemudian berikutnya, kebaikan ini untuk siapa lagi selain orang tua, selain kepada saudara kita sendiri, anak yatim. Dan kemudian anak yatim siapa? Anak kecil yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya, namanya man la abadahu indas shighar, orang yang sudah ditinggal ayahnya pada saat masih kecil. Kalau ditinggal ibunya bukan yatim. Nah, kalau ada orang santunan anak yatim tapi diberikan kepada orang yang tidak ada ibunya, salah menempatkan itu dolim. Namanya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, santunan anak yatim malah diberikan kepada seorang anak kecil yang nggak punya ibu. Ya, salah. Pakai dalil lagi. Dalilnya ana wa kafirul yatim kahatain. Pakai referensi, memobilisasi orang untuk nyantuni anak yatim, membawa dalam hadis, saya bersama dengan orang yang menanggung beban anak yatim nanti di surga seperti ini. Ternyata anaknya bukan yatim, boleh mencari dananya juga salah itu. Mencari dana untuk mengumpulkan dana untuk santunan anak yatim, ternyata nggak yatim, ya, salah juga. Buat usyek fi waidi mahalli. Lalu kemudian Allah berikutnya wal masakin. Ketika sudah anak
kemudian kita prioritaskan dalam kebaikan-kebaikan salah satunya adalah orang-orang miskin. Orang miskin, orang yang berpenghasilan di bawah 50, di bawah 100% kebutuhan, itu namanya miskin. Kebutuhannya sehari 100.000, dia hanya bisa mendapatkan di bawah 100.000, berarti miskin. Apalagi fakir. Fakir ini orang yang ke 50% di bawah 50% kebutuhan hidup itu yang bisa terpenuhi dia. Padahal sehari itu 100.000, tapi dia paling bisa dapat 40.000. Itu berarti apa? Fakir. Dalam kasus zakat oleh Allah dibedakan. Cara mendistribusikan zakat, 12% dari pembagian yang mestinya diserahkan itu harus dibagi-bagi. Bahwasanya zakat ada 2,5% dari penghasilan, misalnya yang kita dapatkan, maka nanti dialokasikan 12% untuk fuqara, kemudian ada lagi dialokasikan lagi 12%-nya untuk masakin, dialokasikan lagi 12%-nya untuk ini seterusnya sampai 8 golongan. Artinya apa? Kita nggak salah. Allah sudah bilang innamas shadaqat lil fuqara. Tahu-tahu kemudian kita campur aduk. Mestinya jangan campur aduk, mestinya yang lebih utama. Ketika kita dapat dana 100 juta, ya ini dari 2,5% zakatnya masyarakat terkumpul dana 100 juta. Maka di pos-pos menjadi 100 juta ini dibagi menjadi 8. Nah, kemudian satu pos untuk anak orang fakir, satu pos untuk masakin. Ketika kemudian kita mau mendistribusikan, misalnya satu posnya ini bisa dapat satu pos kan kurang lebih akan dapat 12 juta. 12 juta ternyata orang fakirnya itu hanya 10 orang. Jadi udah 1.200.000 untuk si fakir. Masakinnya 100 orang. Berarti masakinnya berapa? 120.000 per kepala ya. Fuqaranya dapat 1.200.000, masakinnya dapat berapa? 120. Karena fuqaranya cuma 10, sementara masakinnya sampai 100. Nah, itu namanya sesuai dengan posnya. Kemudian misalnya ada ibu sabil. Ibu sabilnya cuma 3, padahal dananya 12 juta. Ya betul kan? Ibu sabilnya kehabisan bekal, makan gak ada, tempat tinggal gak ada, mau pulang kampung gak ada, ya cukup itu. 3 orang komplit sak tiket pulangnya. Ibu sabil kehabisan bekal dikasih 300.000, mana cukup? Ibu sabil itu butuh mungkin transportasi, butuh makan, butuh ini. Ya pas 12 juta kedatangan ibu sabil cuma 1-2 cukup untuk modal ibu sabil. Gitu juga warim. Warim ini ternyata orang yang terlilit hutang ini sampai dia sendiri, masya Allah dikejar-kejar misalnya. Ternyata warim itu cuma 2 atau cuma 1, ya, kasihkan semua 12 juta untuk 1 orang warim. Biar cepat, biar apa lunas hutangnya. Intinya kan asal Allah dari pos-pos itu. Sedekah, fuqara, masakin, misafir, warim itu jadi pos enak. Dan misalnya belum ada warimnya, ya sudah. Yang penting pos untuk warim itu ada. Mungkin besok atau lusa itu akan ada. Ada orang yang kondisinya terlilit hutang, mendatangi kita minta dana zakat. Betul, alhamdulillah pos untuk warim masih ada. Kan gitu. Tapi kalau ada orang terlilit hutang datang